halaman 92 Falahul Mahmud. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya Allah ya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumi. Falahul fadlu wal ahsanu wan ni'matu wal dawlu wal imtinan idza kana qadiran aw yasuddu ala ibadihi anwa'ul azab wa yabdalahum bidurubil alam wal awsaf walau qala dzalika lakana minhu Allah. Yang maksudnya adalah bagi Allah Ta'ala itu memberi kelebihan akan hambanya, memberi karunia gitu, dan memberi yang kebajikan akan hambanya, dan memberi nikmat akan hambanya, dan memberi anugerah akan hambanya, dan memberi rahmat akan hambanya, dan sekalian itu semata-mata anugerah bagi hambanya, bukan karena ibadah kita, itu anugerah Allah. Karena adalah Allah Ta'ala itu yang kuasa atas bahwasanya menuangi atas hambanya itu dengan beberapa bagai daripada azabnya, dan kuasa Allah Ta'ala itu bahwa menurunkan bala atas mereka itu dengan beberapa bagai daripada segala kesakitan dan beberapa bagai daripada penyakit. Dan jika mengerjakan Allah Ta'ala akan yang demikian itu, niscaya adalah Allah Ta'ala itu adil, tiada zalim. Karena Allah Ta'ala itu mengerjakan yang barang yang dikehendakinya, tiada sesuatu yang menegakkan akan dia. Seperti firman Allah Ta'ala, fa'alul lima yurid. Artinya Allah Ta'ala itu memperbuat bagi barang yang dikehendakinya. Bagi Tuhan tidak ada larangan, bagi kita ada larangan. Ada perintah, ada larangan. Bagi Tuhan apapun boleh dikerjakan, ada tidak melarang. Seperti firman Allah Ta'ala, la yas'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Artinya tiada ditanyai akan dia. Maksudnya Allah Ta'ala kada ditakuni daripada barang yang diperbuatnya, dan adalah hambanya itu ditanyai akan dia barang yang diperbuatnya itu. Allah kada ditakuni di akhirat, cuma kita ditakuni kena. Ditakuni. Amal baik ditakuni, amal yang ada baik ditakuni juga. Wa annahu yusibu ibadahu ala ta'ati bihukmil karami wal wa'di la bihukmil istihqaqi wal luzumi lah idza la yajibu alaihi li ahadin fi'lun wa la yatasawwar minhu tulmun wa la yajibu li ahadin alaihi haq. Artinya, dan wajib kita etikatkan bahwasanya Allah Ta'ala itu harus memberi pahala akan hambanya. Boleh memberi, boleh kan kita beramal, cuma kita mengharap pahala. Nah, Tuhan memberi kita itu boleh, memberi boleh kan dia, karena hukumnya harus bagi Allah Ta'ala. Akan hambanya atas berbuat segala taat dengan hukum kemurahannya. Jadi bukan dengan sebab ibadah kita diberi pahala, dengan sebab kemurahan Allah. Bila kemurahan Allah itu bisa lebihan, Tuhannya
Kalau ukuran ibadah satu kali selawat, satu kali ibadah 10. Nah kalau dengan kemurahan Allah bisa lebih, bisa 100 sekali baca selawat kita ganjarannya. Nah itu bedanya. Dengan hukum kemurahannya dan janjinya, bukan dengan hukum mustahik atau pasti, dan bukan hukum lazim wajib. Karena tidak wajib atas Allah Ta'ala itu berbuat sesuatu, dan tiada tasawur daripada Allah Ta'ala itu zalimnya. Dan tiada wajib bagi seorang atas Allah Ta'ala sesuatu hak. Artinya kan pada awal kita menuntut hak lan Allah Ta'ala karena ibadah kita. Ya, cuma kita disuruh beribadah dengan harapan mudahan diberi ganjaran yang sesuai oleh Allah. Wa anna haqqahu fi ta'ati wajibun 'alal khalqi bil ijabihi ala alsinatil bahiyah anbiya'ihi la bi mujarradil aqli walakinnahu bu'asar rasul wa azhara sidqahum bil mu'jizatil zahirah faballagu amarahu wa nahyahu wa wa'dahu wa wa'idah wa wajib ala khalqin tasdiquhum bima ja'u bih. Artinya, dan bahwasanya hak Allah Ta'ala pada berbuat taat akan dia wajib. Itu hak Tuhan menuntut kepada kita mengerjakan taat, itu hukumnya wajib atas makhluk dengan diwajibkan akan dia oleh Allah Ta'ala atas lidah segala anbiyanya alaihi wassalatu wassalam, tiada dengan semata-mata akal. Jadi kan dulu akal itu perintah bukan datang dari Nabi, dari Rasul, tapi datangnya dari Allah. Cuma nama menyampaikan Rasul, bukan akal Rasul dan bukan akal kita beribadah. Udah tertulis ibadah dituntut sembahyang, puasa, zakat dan lain-lain. Nah itu sudah tertulis di dalam Al-Quran, bukan pemikiran ulama. Wah ini ada yang harap pada ulama tamat sembahyang, marah benar tamatannya udah bayar tamat toh. Ada yang mau bayar. Yakni wajib atas orang yang akil balik dewasa ini berbuat taat akan Allah Ta'ala, bukan hanya sekadar dengan diwajibkan oleh akal, tetapi adalah Allah Ta'ala itu membangkitkan akan segala Rasulnya dan menzahirkan ia akan benar mereka itu dengan dalil mukjizat yang pada tangan segala mereka. Perintah-perintah Allah yang disampaikan kepada Rasul dan Rasul menyampaikan kepada umatnya itu diiringi dengan mukjizat supaya menguatkan. Nah, ini kalau ada bukti bahiri itu kan apa orang buktinya dulu. Maka wajib mereka itu menyampaikan akan segala suruh Allah itu dan akan segala yang ditegakkan itu kepada segala makhluk, dan menyampaikan apa yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala akan orang yang berbuat ibadah itu dengan surga, dan yang dijanjikan akan orang yang berbuat maksiat itu dengan neraka. Itu janji Tuhan. Maka wajib atas segala makhluk yang akil balik itu membenarkan atau meyakini akan segala Rasul pada barang yang mendatangkan ia akan dia, dan segala barang yang menghabarkan akan dia sekalian itu daripada Allah Ta'ala juga, bukan datang dari Rasul. Seperti firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan bahwasanya Rasulullah itu
tiada berkata ia akan sesuatu daripada kehendak dirinya, tetapi tiada ada yang berkata melainkan wahyu yang difirmankan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Jadi para rasul itu yang pemandirian nang bagaya itu ada paling tahu ada satu masalah dibawa kabar oleh sahabat-sahabat beliau, si anu kayak ini dibaca ini kabarakan sidin bila idin tak orehing mau kade dia mengihakan kade menolak kade itu ngarannya takrir, ketetapan dari rasul. Jadi itu udah ditetapkan, itu menjadi hukum bagi kita. Nah, wallahul hadi ila siratim mustaqim. Habis masalah Tuhan. Kemudian sifat-sifat para rasul alaihimus salatu wassalam. Syahdan. Kita syahdan ini ulah marah. Ya jangan syahdan ya. Syahdan ini banyak maknanya. Ada yang mengadakan ujian ulang, itu syahdan. Ada lagi yang ibadah kalimah setelahnya itu sahden, maksudnya tulisan sahden. Nah kalimah uraian keterusan itu termasuk di dalam kalimah sahden. Sama aja bang, ujir juga. Jadi kita ngaran sahden ujir ngaran. Nah dia nggak itu. Allah alam. Cuma kada bahasa kita nih sahden nih bahasa Patani, syarat lain ya. Kalau syarat sahden saksi. Wajib atas tiap-tiap mukallaf yang akil balik itu bahwa mengetahui dan mengiktikadkan akan barang yang wajib bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam, dan yang mustahil atas mereka itu, dan yang harus bagi mereka itu alaihi wassalatu wassalam. Wajib kita rajin membaca salawat. Kita baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kita baca tentang manakan sifat-sifat Rasul kalau tahu. Ayo bang, sifat Nabi kita kalau tahu, itu mengalakan mencinta jimat kan, mau beribu-ribu sehari, mau membacanya dengan hati, tasbih dan terus di situ bisa lawat, ada sah salawatnya, ada juga yang ranai, untungnya karimut, ranai. Ada juga yang keluar anginnya nah itu ada sah mau salam begini Fatihah sama yang Fatihah bila di dalam hati jangan harap diterima. Ada sah sama yang dalam hati laju itu cuma tumbang Fatihah. Nah ada juga yang ada juga suara cuma untung mau kalimut, ada yang angin ada juga keluar. Nah jadi ngaran membaca doa ada suara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina. Cuma alun memang bisa kelawan enggak. Seribu tokoh ini datang hari sama orang ini. Nah jadi kita wajib tahu sifat-sifat Rasul. Apalagi kita pengamal salawat, ketujuh membaca burda, ketujuh membaca maulid al-habsi, sambil durar, berjanji dan tibai, ketujuh. Cuma sifat Rasul kalau tahu, luput kita kan. Maka wajib pada hak mereka itu 4 sifat. Pertama as-sidqu, artinya benar. Jadi Rasul itu kita yakin napa nang dia ucapkan sidin, nang dia berakan ini bujur. Nah,
yakni wajib kita etikatkan bahwasanya sekalian yang disampaikan oleh mereka itu kepada umat mereka itu benar daripada Allah Ta'ala. Sebutnya yang kedua al-amanah, artinya kepercayaan, yakni wajib kita etikatkan, kita yakini di hati kita bahwasanya keadaan mereka itu tiada mengerjakan akan sesuatu yang menyalahi daripada suruh Allah Ta'ala, sama ada yang haram atau yang makruh. Yakin, amanah. Ketiga at-tabligh, artinya menyampaikan barang yang disuruh oleh Allah Ta'ala, menyampaikan akan segala makhluk, yakni wajib kita etikatkan bahwasanya adalah mereka itu menyampaikan akan segala yang disuruh oleh Allah Ta'ala, menyampaikan kepada umat mereka itu, padahal tiada menyembunyikan mereka itu sesuatu huruf sekalipun. Siapa Tuhan menyampaikan? Nabi saya itu juga disampaikan kepada umatnya. Ada lebih, ada orang. Dan kita menghabar mau lebihin, kirim habar ke pasan mau lebih nusian. Nanti dikirim salam aja dan jangan tapi mau dong. Tapi dikirim duit mau kurang. Apa yang dijilin? Nah, itu kita. Nah, yang keempat sifat Rasul al-faqona, artinya bijaksana, yakni wajib kita etikatkan bahwasanya segala mereka itu cerdik, lagi sempurna akal mereka itu, lagi bijaksana. Di dalam kitab-kitab yang tinggi bijaksana ini kadang-kadang karena nak Rasul wajib itu dinentu jelas orangnya bijaksana, pintar. Kan mau ini diangkat jadi Rasul sama nakal karuan. Mau lilik orang diangkat jadi Rasul nggak bisa. Dan yang mustahil atas mereka itu yaitu segala lawan sifat yang empat itu, yaitu al-kidbu, lawan kepada as-sidqu, al-khiyanatu, artinya curang, lawan kepada al-amanah, al-kitman, artinya menyembunyikan, lawan kepada tabligh, dan al-badadah, artinya bodoh, lawan kepada al-batanah. Dan yang jais pada hak mereka itu naharus, yaitu bersifat segala arat basyariah, yakni berperangai dengan perangai manusia. Nah kayak kita juga sama kayak kita, cuma orang dibimbing. Ada kita kada dibimbing oleh Allah Ta'ala, cuma agamanya nama bimbing. Kalau Rasul langsung Allah Ta'ala membimbing, sehingga Rasul itu maksud kada tagawi dosa. Nah makruh aja kalau menggawe apalagi dosa. Seperti contohnya nang kita makan yang dapat nang kita nyaman lecang, nah giring nyaman gadenya awak siger nyerang betakar makan sudah lapar belum kanyang ambil terasa kita ngerti ganti ngulparuk ada lebih nyaman masakannya, sasak salawar, minum dan tidur dan bernikah. Cuma nikah lain dong kita angkat aja jeda. Namun Nabi Rasul banyak karena menurunkan juriat itu nantor nakan lain apa-apanya dan barang sebagainya, dan segala sifat yang tiada mengurangkan akan martabat ketinggian mereka itu alaihi wassalatu wassalam. Bunda Rasul kan bisa uyuh garing bang salismaan ngeredingin uyuh 2-3 tahun reda. Nah ini kita mau
risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu ta'ala ba'athan nabiyal ummiya al-qurasiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bi risalatihi ila kafatil arabi wal ajami wal jinni wal insi. Dan wajib kita i'tiqadkan bahwasanya Allah Ta'ala itu membangkitkan, yakni menyuruhkan akan nabi ummi ini kada bisa membaca tulis, baca dan menulis kada bisa. Al-Qurasy, bangsa Quraisy, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menyuruh Allah Ta'ala akan dia kepada segala makhluk daripada Arab, bangsa Arab, dan Ajam, bangsa kita ini Ajam. War pada orang Arab Ajam ngarannya, orang Amerika, Inggris, itu Ajam. Dan bangsa jin dan manusia. Nah, Nabi diutus untuk semuanya. Fasakha bi syara'i jami' syara'i illa ma qarrahu bi. Artinya membinasakan atau membatalkan Allah Ta'ala dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan segala syariat anbiya yang dahulu-dahulu. Tadinya kada kita pakai lagi syariat kedahuluan. Nabi datang, syariat Nabi Isa, syariat Nabi Musa, parai kada kita pakai lagi. Melainkan barang yang menetapkan ia akan dia daripadanya, kecuali sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Wa faddalahu ala sairil anbiya'i wa ja'alahu sayyidal bashar. Dan melebihkan Allah Ta'ala akan dia, kan Nabi kita, atas segala anbiya, dan menjadikan ia akan dia penghulu segala manusia. Jadi tuan daripada semua manusia itu Nabi kita, termasuk Nabi Adam. Penghulunya, tuannya Nabi kita. Wa muni'a kamalul iman bi syahadati tauhid wa huwa qaulu la ilaha illallah ma lam taqtarin biha syahadatul rasul wa huwa qaulu Muhammadur Rasulullah. Dan ditegahkan akan kesempurnaan iman dengan syahadat tauhid, yaitu mengucap la ilaha illallah apabila tiada disertai dengan dia syahadat rasul. Kita mengucap dalam Islam asyhadu an la ilaha illallah, diingat aja belum sah imannya lagi. Namun kalau kita buat wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, yaitu mengucap Muhammadur Rasulullah, yakni tiada diterima akan iman seseorang yang hendak masuk dalam agama Islam melainkan dengan mengucap asyhadu an la ilaha illallah. Artinya aku ketahui atau aku yakini, nah biasa kitanya dengan i'tikad yang yakin bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah Ta'ala, dan mengucap asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, artinya dan aku ketahui dengan i'tikad yang yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah Ta'ala kepada segala makhluk. Jadi bila asyhadu an la ilaha illallah aja belum sempurna, kada diterima lagi iman orang. Harus berganding lawan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa azamal khalqa tasdiqahu fi jami'i ma akhbara anhu min umurid dunya wal akhirah. Dan melazimkan Allah Ta'ala akan segala makhluk akan membenarkan akan dia, yakni akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segala barang yang menghabar ia akan dia segalanya itu daripada Allah Ta'ala, sama ada ia daripada pekerjaan dunia
atau dan akhirat. Jadi kita suruh taat, percaya apa yang dikabarkan oleh Nabi itu datang dari Allah, dan Allah perintah kita untuk mempercayai kabar yang dibawa oleh Nabi. Kemudian as-sam'iyah, perkara-perkara yang datang melalui wahyu, itu namanya sam'iyah. Hal-hal yang datang melalui wahyu lewat Jibril ngarannya sam'iyah. Kitab sam'iyah itu 4: Zabur, Taurat, Injil, Quran. Itu ngarannya kitab sam'iyah, melalui kabar, melalui wahyu. Wa annahu la yaqbalu iman 'abdin hatta yu'mina bima akhbara anhu ba'dal maut. Wa awwaluhu su'alun munkarin wa nakirin wa huma syakhsani mahibani hailani yuqidanil 'abda fi qabri sawiyan daruhin wa jasadin fayas'alanihi anit tauhidi wa risalati wa yaqulani. Itu mungkin barisnya lain kalau yaqulani dan barisnya marrabuka wa madinuka wa ma nabiyuka wa huma fatana al-qabri wa su'aluhuma awwalu fitnati tu'radu ba'dal maut. Artinya, dan dosanya tiada menerima Allah Ta'ala akan iman seseorang hamba itu sehingga percaya ia dengan barang yang menghabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan dia daripada Allah Ta'ala, yaitu segala kabar kemudian daripada mati. Nabi menghabarkan karena sesudah mati ini hidup pulang. Nah, dan permulaan yang dikhabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian daripada mati itu yaitu soal munkar dan nakir, tukang takuni kita di dalam kubur. Dan yaitu dua malaikat yang sangat hebat, keduanya itu lagi menakuti, artinya menakutkan akan menggiring kita di dunia. Bila kita orang taat dan Allah menurut apa yang ujar Nabi, baik rupanya berupa malaikat ini kadang pada memberitahukan bila kita pada taat, apalagi dia taat nendo pada bubuhnya. Nah, masuk pertama kita dalam kubur, rakib dan atid pencatat kebaikan dan kejahatan kita sampai hari kiamat. Di atas kubur tuh berdoa. Bila orang baik nama ini doanya baik, minta ampun ya Allah Ta'ala. Bila nang kada baik orang mati ini mendoakan cilaka orang ini saumuran sampai kiamat tatap cilaka loh bang. Nah, jadi malaikat pencatat itu membentuk kita juga, doa-doanya makbul. Mendudukkan akan mayat yang di dalam kuburnya akan duduk yang betul. Ini itu dari yang kubur diiring. Karena datang malaikat munkar nakir, dikuatnya didukakan sanderakan. Mempunyai roh dan jasad. Jadi kita nang mati di laut itu menggunakan orang lebihnya Allah. Nah, kuasa doang hebat dan mandek kita. Pokoknya roh lawan jasadnya itu ada dan dikubur kali di dalam laut lagi. Nah, ada kurang biasa aja lagi. Cuma sudah dikubur itu oleh para malaikat dikubur itu berbentuk kayak kita. Kalau di laut mati itu keburakan mana gitu. Gue sampai ke obenya udah jembenya iwak
umpan itu Anda. Maka bertanya keduanya akan mayit itu atas keesaan Allah Ta'ala dan atas risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkata keduanya bagi mayat itu dengan katanya, marrabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, artinya siapa Tuhan kamu dan apa agamamu dan siapa nabimu. Maka menjawab mayat yang dapat bahagia itu dengan katanya, Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadun alaihi salatu wassalam nabi. Artinya Allah Ta'ala Tuhanku dan Islam agamaku dan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu yaitu nabiku dan penghuluku. Orang yang dapat bahagia apalagi dulu di dunia yang sampai yang hafal itu wara sampai yang wara ini nah ini amal ibadah kita menjauhkan kita menjauhkan dia kan hafalan bapak, cuma kita taat lang Tuhan, taat lang rasa menjauh seorang aja, tangan menjauh, mata, telinga, betisnya untung menjahit orang. Namanya dia untung bisa berdusta jalannya gitu, orang lu tepuk untung. Nah itu tangan buat salah ada, tangan suara aku jadi dulu ini nah kiri gitu juga macam-macam. Yang begitu nggak itu ya aku di betes. Nah. Dan malaikat mungkar dan nakir dan soalan keduanya itu yaitulah permulaan fitnah atau ujian di dalam kubur yang melintangi ia kemudian daripada mati, yang wajib kita itikadkan akan benarnya. Antara alam akhirat dan alam dunia ini sama tasakruf tabuk tentang buat tauhid. Alam akhirat tauhid percaya coba apa gede deh orang aku gede itu orang tinggi nang landeng nih buaya kepala tinggi lah gede nah saya udah bang gedenya. Jadi bila aku itu alam akhirat ini alam barzah, nah di atasnya alam dunia sedikit benar. Bila ingat nih itu asal ada enak nggak ada karuan ingat nih itu para benar lan alam sebilik. Wa ayyumina bi adabil qabri wa na'imihi wa annahu haqqun wa hikmatun wa adlun 'alal jismi wa ruh 'ala ma yasha Allah. Artinya wajib kita percaya dengan siksa kubur bagi orang yang berbuat maksiat dan nikmatnya bagi orang yang berbuat taat. Dan wajib kita itikadkan bahwasanya siksa dan nikmat itu benar dan itu hikmah Allah Ta'ala dan adilnya atas jisim dan ruh, atas yang dikehendaki akan dia oleh Allah Ta'ala. Ruhnya dapat siksa, awaknya pun dapat siksa. Berari itu ada orang benajar, pokoknya bilanya hidup anakku ini aku pindah alam, ngambil di dunia ini, pindah 10 hari. Anaknya beri muyo. Ternyata sigar sihat kami mah bawaan jadi ulama. Nah si ini kepikiran dulu ada janji lawan Allah, bila anakku sihat sigar aku pindah alam. Dikisahkan anak-anak ayah bentuk ya anak cari upahan tabuk lana tabuk sama persis lawan liang kubur, cuma kada dibungkus kayak mayat nah pindah alam bang tundong buat anda ki
papan naparan dinding hari lah. Nah, sebagian kena tanah. Jadi tope ini 10 hari ini bongkar. Hanya setengah jam ubah suasana ini ubah. Nah ini karena orang ini orang taat, lalu alam barzah itu tembus ke dalam surga. Nah di situ dibuka jendela kubur itu, kelihatan ada orang duduk berdua saja di tanah taman yang kebun bunga-bunga ini, duduk sambil berbandir. Cuma Sidin bingung bila kelihatan berbandir ditanggung ketinggian di bawah pematoke ke kepala orang ini binian juga nang seikong linda juga kepala juga ini kenapa nih orang ini jadi kayak gitu karena berganti orang ditanggulang patokinya pulang kepala korea tapi bila kadang burungnya boba bagus lalu sini dia oleh bibini nang berdua suruh keluar ini dikubur deh keluar ke alam barzah. Lalu bedakon sini kenapa nih nih nah, ini jadi jenong bibini sama masuk raudatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman yang ada di dalam surga. Ini termasuk hawaknya enggak hawaknya aja. Nah, cuma jadi kan tadi nyaksi nih kayak Bang Anden cuma burung apa matuki boneka mia pala sedang lekong burung patukinya kan pindah kan darabang nalain ulang ledang berganti berdua. Lalu orang bibini berdua ini berkisah waktu di dunia banyak sangka nang ada baik sama makhluk sebutin sangka lawan Allah Ta'ala ada juga yang ada baik akhirnya belum tanduk kita ingin masuk surga tapi yakin benar. Nah itulah hati aja itu hati tadi ini suara apa hati berkata nama itu lalu dibuktikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kayak apa adilnya Tuhan itu dengan hukum-hukumnya. Nah, jadi kita Tuhan itu banyakin sangka baik karena indah zani abdi gitu kan. Aku ini sangka baik ya sampai menyangkalnya baik kita menyangka Allah Ta'ala baik-baik tuh anggaran kita Allah Ta'ala kita bila kita menyangka Allah Ta'ala kada baik kan kita kada baik tuh kita juga nah, sama baik terus pokoknya nang kada nang di cita ini nang anak baik tuh kan udah nggak bisa. Nah jadi dibaikakan oleh Allah Ta'ala. Nah kemudian wa yu'mina bil mizani bil qaffataini wal mizan ini adalah wallahu a'lam. Al-Fatihah. Sudah rahmat. Iya kan Allah Amin ya Allah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal ahwal wa taqbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal min jamil khairat bil hayati ba'dal mamat. Allahumma qlis salamat wal afiyat alaina Allahumma qlis salamat wal afiyat alaina Allahumma qlis salamat wal afiyat alaina wa alaihim wa ala abdikal hujjaj wal hujjaj wa zuwatul musafirin kibadal bahrina muslimin wa qina syarraz zalimin fansur ma'al qawmil kafirin yang mubasailin waqtim lana ya rabbana minka bi khairin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ya Allah salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan
برزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من عذاب ونصب من الجنة ورجل ناصرا إلى وجه الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا كريم إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.